Baik, ketemu lagi dengan saya pada video kali ini kita akan membahas tentang tekanan osmotik. Lalu sebelum kita membahas apa dan bagaimana tekanan osmotik, kita lihat dulu apa yang dimaksud sebagai osmosis. Jadi osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari larutan berkonsentrasi lebih rendah ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi melalui lapisan tipis yang hanya dapat ditembus oleh molekul-molekul pelarut. Nah, ini dia. Kemudian, tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan terjadinya osmosis. Nah, besaran tekanan osmotik ataupun osmosis ini untuk larutan non-elektrolit dapat dirumuskan dengan V sama dengan M kali R kali T. Untuk larutan elektrolit, V sama dengan M kali R kali T kali I. Apa itu V? Nah, di sini V adalah tekanan osmotik. Apa itu M? M adalah konsentrasi dalam satuan molaritas. Ini M besar simbolnya. Itu mol per liter. Apa itu R? Tetapan gas ideal. Besarannya 0,082. Apa itu T? T adalah suhu dalam satuan derajat Kelvin. Nah, untuk mencari molaritas, kita rumuskan dengan gram per mr kali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Gram di sini adalah massa zat larut, mr-nya adalah mr zat larut. Nah, ini adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, apa itu I? I adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, itu adalah faktor Van Hoff ya. Oke, kita lihat pada contoh soal. Hitunglah tekanan osmotik dari larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 6 gram urea, Mr 60 gram per mol dalam air, hingga volume larutan menjadi 250 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, kita lihat rumusannya. Nah, ini urea termasuk non-elektrolit, berarti tinggal masukkan V sama dengan M kali R kali T. Nah, kita tahu sendiri M sudah tadi rumusannya, gram per Mr kali 1000 per V. Ini massa zat larutnya urea 6, ini mr-nya 1000 per volume larutan berapa? 250 ml, tinggal masukkan. Lalu R 0,082. Nah, ini dilakukan pada saat berapa? Suhu 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal tambahkan aja dengan 273. Jadi 25 tambah 273. Oke, berapa hasilnya adalah sekitar 9,7744 atm. Itulah dia tekanan osmotik untuk 6 tadi, 6 gram urea. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Jika konsentrasi garam dalam air adalah 0,5 molaritas, hitunglah tekanan atmosfer yang diperlukan untuk memulai osmosis balik yang gunakan dalam proses desalinasi pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, kita hitung berapa. Nah, garam termasuk elektrolit. Nah, dalam hal ini kalau garam yang digunakan adalah sering kita lihat menggunakan NaCl. Nah, berarti kita lihat dulu. Karena garam adalah elektrolit, tinggal masukkan V sama dengan Mr kali T kali I. Nah, di sini sudah ada jelas. Ya. Di sini M-nya sudah 0,5, R-nya sudah ada, sudah ketentuan. Lalu suhunya berapa? 25 derajat Celcius. Tinggal tambahkan 25 tambah 273 kali. Nah, di sini kenapa I-nya I2? Karena kita anggap garamnya ini adalah NaCl. Kalau NaCl itu adalah elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Nah, alfa sama dengan 1. Kemudian kalau NaCl, kalau kita ionkan jumlah ionnya adalah 2. Na plus tambah Cl-. Berarti 1 tambah 2 kurang 1 kali 1. Jadi jawabannya adalah 2. Ini. Jadi kalau kita kalikan berarti tekanan osmotiknya adalah 24,436 atm. Nah, seperti itu untuk tekanan osmotik. Nah, kita sudah belajar dari video-video sebelumnya semua sifat koligatif mulai dari penurunan tekanan uap sampai tekanan osmotik. Nah, kita mau melihat bagaimana penerapan sifat koligatif larutan ini dalam kehidupan. Nah, ini dia. Penurunan tekanan uap bisa kita lihat ini pada laut mati.
Ya, terjadi penurunan tekanan uap larut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Ini dia. Kedua, penurunan titik beku. Nah, ini aplikasi dalam kehidupan, misalnya pembuatan es puter cairan pendingin ya, pembuatan es puter ya, anti beku pada radiator mobil, anti beku dalam tubuh hewan, anti beku untuk mencairkan salju, menentukan massa molekul relatif. Nah, ini contoh-contoh penerapan sifat koligatif larutan. Jadi ini penurunan tekanan uap, ini penurunan titik beku. Bagaimana dengan tekanan osmotik? Nah, ini untuk mengontrol bentuk sel, ya kita gunakan dalam sistem. Kemudian untuk mesin cuci darah, kita supaya tekanannya sama. Kemudian untuk pengawetan makanan, membasmi lintah, penyerapan air oleh akar tanaman, desalinasi air laut melalui osmosis balik. Nah, seperti itu. Nah, untuk kenaikan titik didih, nah ini untuk pemisahan fraksi-fraksi ada pada minyak bumi. Inilah penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita nantinya. Terima kasih.